Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Jumat 10 Juni 2022, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-10. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 5, ayat 27 sampai dengan ayat 32. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Jangan berzina, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka." Telah disabdakan juga, barang siapa menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia membuat istrinya berzina. Dan barang siapa kawin dengan wanita yang diceraikan, dia pun berbuat zina. Saudara-saudari yang terkasih, warta Injil hari ini berbicara tentang dosa seksual, dalam hal ini perzinahan. Kalau firman tadi diartikan secara harafiah atau hurufiah, pastilah hukuman atau tindakan itu sangat berat dan kejam. Lalu bagaimana kita harus mengartikannya? Tuhan jelas menghendaki kita membuang dosa ini, dan itu terlihat dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose bab 3 ayat 5. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Saudara-saudari yang terkasih, perzinahan adalah lambang ketidaksetiaan. Ini berlawanan dengan sifat Allah yang adalah setia. Allah menginginkan manusia hanya menyembah kepadanya saja, bukan menyembah ilah lain. Begitupun manusia seharusnya setia kepada pasangannya saja, bukan kepada pasangan lain. Suami seharusnya setia kepada istrinya saja, bukan kepada perempuan lain. Inilah dasar dilarangnya zina. Saudara-saudari yang terkasih, perzinahan merupakan tanda pelampiasan nafsu seksual yang tidak terkendali, pemuasan keinginan diri sendiri, merusak perasaan hati, dan menghancurkan masa depan kehidupan. Ini adalah sifat-sifat iblis yang ada dalam diri manusia. Allah ingin membantu manusia dalam hal mengendalikan hawa nafsu zina. Yesus Kristus telah mengajarkan bagaimana seharusnya mengekang nafsu seksual, sebagaimana yang dicatat dalam Matius 5 ayat 28. "Aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya." Saudara saya terkasih, jika kita belum pernah berzina secara fisik, kita merasa layak untuk disebut orang beriman. Namun, pernyataan Yesus Kristus tadi menyatakan bahwa kita pernah berzina di dalam hati. Nafsu ada di dalam hati. Oleh sebab itu, Yesus menekankan keinginan terhadap wanita lain yang ada dalam hati adalah perzinahan. Hukum Taurat menekankan perzinahan secara lahiriah. Yesus melengkapinya dengan perzinahan di dalam hati. Hal ini menandakan bahwa Allah sudah memperhitungkan sebagai dosa ketika manusia sudah memikirkan zina di dalam hatinya, walaupun secara perbuatan belum dilakukan. Saudara-saudari yang terkasih, konteks Matius 5 ayat 28 adalah memandang perempuan, bukan memandang perempuan atau laki-laki.
Yang disalahkan oleh Yesus Kristus bukanlah pikiran mendadak yang mungkin dibisikkan oleh iblis ke dalam pikiran seseorang. Bukan juga keinginan yang tidak senonoh yang muncul dengan tiba-tiba. Yang dimaksudkan adalah pikiran atau keinginan tidak senonoh yang disetujui oleh kehendak seseorang, yaitu keinginan amoral yang akan dilaksanakan jikalau ada kesempatan. Keinginan dalam hati akan kenikmatan seksual yang haram bila direnungkan dan tidak dilawan adalah dosa. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana cara membuang dosa ini? Apakah cukup hanya dengan berdoa? Berdoa mohon kekuatan Allah untuk mengatasi hal itu baik-baik saja. Namun pertama-tama kita harus tahu dulu apa maksud kata-kata dalam firman tersebut. Kata menyesatkan dalam bahasa Yunani, terjemahannya atau artinya adalah menyebabkan kamu berdosa atau membuat kamu tersandung. Kemudian arti dari ungkapan mencungkil mata kanan dan memenggal tangan kanan, mata kanan dan tangan kanan menunjuk pada dosa-dosa yang paling menyenangkan dan paling disukai. Maka perintah ini tidak boleh diartikan secara harafiah atau hurufiah. Arti yang umum dari teks ini adalah ambillah tindakan drastis untuk membuang apapun yang secara alamiah akan mencobai engkau ke dalam dosa. Maka dari itu, saudara-saudari yang terkasih, setelah kita tahu akan apa yang dimaksudkan, di samping tekun berdoa memohon kekuatan Tuhan, karena kita adalah orang beriman, kiranya tindakan drastis harus kita jalani. Untuk apa? Untuk tidak jatuh ke dalam pencobaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, janganlah masukkan aku dalam pencobaan, sehingga aku jatuh dalam dosa. Tetapi bebaskanlah aku dari yang jahat. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.